Ini mirip dengan yang lalu, ini lanjutan daripada yang sebelumnya, yaitu Imam Bukhari berkata, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata Israel mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Harith bin Mudarrib, an Salman radhiyallahu anhu qal, inni la'uddul uraqa ala khadimi makhafatul dhann. Sesungguhnya kata Salman radhiyallahu anhu, aku menghitung-hitung tulang berdaging yang dapat dimakan kepada pembantuku karena khawatir pada prasangka. Kayaknya ini sudah dibahas ya. Ya. Baiklah, kita anggap mereviewkan. Jadi Salman Al-Farisi sangat jeli radhiyallahu anhu. Beliau kalau membeli misalnya daging 1 kilo, beliau tahu kira-kira potongannya seperti apa. Sehingga pada saat dia membelikan atau menyuruh pembantunya ataupun budaknya untuk belanja, maka dia menghitungnya kembali supaya tidak ada prasangka buruk. Ya, supaya tidak ada prasangka buruk. Ada juga hal yang perlu ditekankan teman-teman. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bapak ibu, dimudahkan rezekinya, masya Allah punya pembantu segala macam, dari awal berikan peraturan-peraturan yang jelas di rumah. Ya. Misalnya yang kamu boleh makan yang ini makanan kamu, ini minuman kamu. Ya. Jadi diberikan tempat yang layak. Ya. Sebagaimana sering saya bilang, kadang-kadang kita melihat ada orang meletakkan pembantunya di tempat yang tidak layak sama sekali. Sudah kecil, kotor, ya, tidak ada kipas angin pun tidak ada. Kemudian dia menggunakan jasa orang. Ini nggak boleh, tidak layak bagi seorang muslim. Berikan tempat yang layak. Kalaupun dia jaga anak kita, dia tidur bersama anak tersebut, diberikan pakaian yang layak. Karena kadang-kadang juga pembantu kelihatan kotor justru karena majikannya tidak mengurusnya. Mestinya dia memberikan pakaian yang layak, sabun, sampau, yang kira-kira dibutuhkan apa yang untuk menjaga kebersihan itu sangat bagus. Karena anak-anak juga akan terawat dengan sendirinya. Juga riwayat yang mirip dengan itu, dikatakan, Sami'tu Harithah bin Mudarrib, qala Sami'tu Salman radhiyallahu anhu, inni la'uddul uraqa khasyatal dhann. Aku mendengar Harithah bin Mudarrib berkata, aku mendengar Salman radhiyallahu anhu berkata, aku benar-benar menghitung tulang-tulang dalam kurung yang berdaging yang dapat dimakan kepada pembantuku karena khawatir pada prasangka. Kita akan masuk insyaAllah tema kita hari ini yang pasal ke-90, masalah adab pembantu. Imam Bukhari rahimahullah berkata, hadisnya tepatnya nomor 170, Ahmad bin Isa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Makhrama bin Bukair mengabarkan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, Sami'tu Yazid bin Abdullah bin Qusayt qala arsala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma gulaman lahu bidhahabin aw biwariq fasarafah fa'andhara bis-sarf faraja ilayhi fajaladahu jildan waji'an wa qala idhhab fakhudh alladhi liya wa la tasrifhu. Aku mendengar Yazid bin Abdullah bin Qusayt berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengutus pembantunya dengan membawa uang emas atau perak agar ia menukarkannya. Pembantunya itu kemudian melakukan penukaran dengan memberi tangguh. Ketika kembali kepada Ibnu Umar, dia diderah dengan deraan yang menyakitkan. Ibnu Umar berkata kepadanya, pergi dan ambil milikku dan jangan menukarkannya. Hadis ini sanadnya hasan tentunya, sebagaimana disebutkan di dalam footnote-nya. Dan kandungan hadis ini, dibolehkan memukul pelayan untuk memberi pelajaran atas kejahatan yang ia lakukan dan menghukumnya dengan keras sesuai dengan besarnya kesalahan. Hadis ini tentu betul kita rincikan. Yang dimaksud dengan pukulan dan selalu kita jelaskan, sama dengan memukul anak pada saat melakukan pelanggaran. Misalnya hadis Nabi SAW, kalau suruhlah anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukullah mereka di umur 10 tahun. Istri yang membangkang atau nusyud, yang kalau dinasihati tidak mau dengar, dihajar juga tidak berbekas, maka boleh dipukul. Begitu juga dengan memukul pembantu. Semua ini masuk dalam umumnya hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berbuat baik dalam segala hal. Lalu dikatakan oleh sahabat yang merawi hadis ini, Nabi SAW bersabda, kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik. Ya. Dalam bahasa lain dengan sopan dan santun. Artinya membunuh pun itu dengan cara yang pantas, ya, bukan dengan mutilasi. Dan kalau kalian menyembelihlah dengan cara yang baik. Ulama mengatakan ini masuk dalam semua globalnya muamalah, termasuk tentang masalah
menghukum dengan pukulan. Jadi pukulan maksudnya pukulan yang tidak berbekas. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi jahuilah wajah. Ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan pukulan adalah pukulan pendidikan. Ada orang, subhanallah, dengan lisan dia bisa faham. Jangan buat ini karena ini nggak boleh. Oh ya baiklah, langsung. Ini orang yang cerdas. Dia tidak biarkan ada peringatan yang lain selain lisan. Ya, orang mukmin harus begitu. Apapun yang diucapkan dengan lisan sudah cukup bagi dia. Jangan buat ini ya, hati-hati dengan ini ya, dia langsung faham. Ada orang enggak, subhanallah, lisan enggak mempan, memang harus dipukul. Ya. Mungkin itulah sebabnya ada penjara, mungkin kalau dalam Islam juga ada hudud, pencuri dipotong tangannya, orang ini dihukum cambuk, yang pemabuk, yang berzina, ya, yang membunuh dibunuh. Karena memang ada orang tidak cukup dengan lisan, bahkan dia menganggap lisan itu tidak ada sesuatu, tidak ada bekasnya. Padahal seperti kita duduk di sini teman-teman sekalian, lisan itu bermanfaat sekali. Saya hanya berbicara saja, tapi subhanallah kalau yang kita sampaikan ikhlas, saya ikhlas, Bapak Ibu ikhlas, maka akan berbekas apa yang kita sedang bahas. Syahadat itu adalah lisan yang membuat orang bisa masuk dalam surga. Orang kufur pun dengan lisan. Kalau dia bilang misalnya naudzubillah saya murtad dan dia tulus dengan hatinya begitu, ikuti dengan hatinya, maka keluar dari agama Islam. Maka lisan itu sangat besar sekali ya, pengaruhnya. Kalau orang cerdas dia sudah faham dengan peringatan saya sudah cukup bagi dia. Tapi memang ada orang nggak bisa. Ya, dia tidak mau faham lisan ini maka harus dengan pukulan. Dan ini yang dimaksud dengan hadis ini. Jadi jangan sampai salah fahami berarti Islam membolehkan orang main pukul sembarangan orang. Tidak. Allah memuji orang-orang yang menjauhi sikap dan berperilaku dengan orang-orang bodoh. Ya, dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak ya, berbicara dengan orang-orang bodoh mereka mengatakan salam. Kata ulama tafsir maksudnya adalah orang yang bodoh di pinggir jalan yang ingin mengajak dia berkelahi atau bertengkar ditinggalkan sama dia. Tetapi kalau orang-orang yang punya kita punya hak dari dia boleh kita tuntut. Ya, termasuk sini adalah para pelayan. Ya. Tapi tuntutan ini, pukulan ini, kalaupun sampai dihukum ya kena pelanggaran dia itu tidak boleh sampai yang berbekas. Dan di sini Abdullah bin Umar memukul ya, si budak tadi ini karena dia melakukan apa yang tidak dilakukan, apa yang tidak diperintahkan. Abdullah bin Umar menyuruh menukar atau membeli, mentransaksikan cash, emas ataupun peraknya. Tapi ternyata budak ini sengaja mungkin karena orang yang dijual itu dikenal, ditangguhkan bayarnya. Ambil barangnya nanti baru bayar. Gitu. Padahal Abdullah bin Umar tidak suruh seperti itu. Maka ini berarti ada pelanggaran dan pelanggaran ini dianggap tegas. Maka Abdullah bin Umar pun tegas dalam mengambil keputusan. Sebagian ulama mengatakan Abdullah bin Umar tidak memukul budak ini kecuali karena sudah berulang kali dia melakukan kesalahan. Jadi biasanya kalau kesalahan pertama, kesalahan kedua masih dimaafkan oleh umumnya kaum muslimin ya, diperintahkan untuk itu. Karena pernah ada sahabat mengatakan ya Rasulullah saya punya pegawai-pegawai di kebun kurma. Berapa kali saya harus maafkan mereka? Sering kali mereka melakukan kesalahan. Nabi SAW diam, tundukkan kepala beliau. Biasanya kalau begini terima wahyu. Kemudian Nabi SAW angkat kepalanya lalu mengatakan, maafkanlah mereka walaupun sampai 70 kali dalam sehari. Berarti memang perintah syariat menyuruh kita lebih banyak memaafkan dulu. Jadi kemungkinan besar dan ini lebih tepat maknanya, Abdullah bin Umar memukul pelayannya ini justru karena sudah berulang kali melakukan kesalahan sehingga itu seperti hardikan yang terakhir setelah peringatan-peringatan yang sampai kepada pembantu atau budak ini yang tidak mau mendengar. Masih bab yang sama, hadis nomor 171, kata Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-Amash dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya an Abi Mas'udin qala كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليك أتو عليه لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. Riwayat ini sebelum saya baca terjemahannya adalah penguat apa yang saya jelaskan tadi. Jadi kasus memukul itu adalah didikan terakhir atau hardikan terakhir. Harus dimulai dengan
nasihat berulang-ulang. Kalau memang dia sampai tidak mau, baru kemudian dilakukan pukulan tersebut. Disebutkan bahwa saya terjemahnya dari Abu Mas'ud. Ia berkata, aku pernah memukul pelayanku. Ini seorang sahabat radhiyallahu anhu. Aku pernah memukul pelayanku, lalu aku mendengar suara dari belakangku, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih kuasa melakukannya terhadapmu daripada engkau terhadapnya. Sungguh Allah lebih kuasa melakukannya terhadapmu daripada engkau terhadapnya. Artinya Allah bisa menghukummu karena kau melakukan perbuatan ini. Lalu aku menoleh, kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ternyata ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, budak ini merdeka karena Allah. Maksudnya dia merasa menyesal kenapa dia sampai memukulnya seperti itu, maka dia bebaskan sebagai tebusannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya tidak engkau lakukan, niscaya engkau akan disentuh api neraka atau engkau akan disengat api neraka. Hadis ini sekali lagi tadi saya bilang penguat apa yang saya jelaskan tadi. Jadi jangan difahami riwayat sepotong-sepotong. Oh boleh pukul pembantu, boleh pukul budak, main pukul aja setiap hari. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Tetapi sekali lagi setelah berulang-ulang dinasihati dan pelanggarannya sudah pelanggaran yang fatal. Bukan hanya teknis ya. Tapi memang fatal, dia mengambil keputusan di luar daripada keputusan kita. Maka ini baru langkah terakhir hardikannya adalah memukulnya. Ya, ataupun kalau budak biasa bisa dijual sebagaimana beberapa riwayat yang pernah kita jelaskan ya. Kalau seandainya dia mencuri atau dia melakukan perbuatan yang fatal, boleh kita jual walaupun dengan nilai yang murah. Pernah kita jelaskan hadis itu. Kandungan hadis ini yang pertama, dalam hadis di atas terdapat dorongan agar berlaku lemah lembut kepada para budak, memberi nasihat dan mengingatkan agar menggunakan maaf dan menahan amarah terhadap budak serta menghukum sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, memerdekakan budak sebagai kafarah pembebasan setelah memukulnya merupakan perkara yang dianjurkan, bukan diwajibkan berdasarkan ijma' kaum muslimin. Saya rincikan dulu hadis ini. Potongan pertama dari hadis yang kita bisa ambil pelajaran adalah potongan yang berkata, Abu Mas'ud berkata, kuntu adribu gulaman li. Jadi aku pernah memukul budakku. Ya, dari potongan ini berarti tadi sudah kita bilang bisa memukul budak. Tetapi ada syarat tentunya ya. Kalau dia sudah mengulang-ulangi kesalahan sebagaimana riwayat yang sebelumnya. Di hadis nomor 170. Kemudian potongan yang kedua. Fasami'tu min khalfi sautan. Kemudian saya mendengar dari belakangku suara. Jadi ada riwayat lain yang mirip seperti ini. Abu Mas'ud pada saat memukul budaknya karena emosinya, maka Nabi SAW memanggilnya dari belakang. Tapi karena dia sangat emosi, dia tidak mengengahkan. Sehingga Nabi SAW mengulangi sampai 3 kali. Kalau riwayat ini cuma sekali saja. Ya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan dengan nasihat yang penting sekali. Ingat, Allah lebih mampu menghukummu daripada kau menghukum dia. Maka bahasa ini penting. Artinya yang sedang kau pukul ini adalah hamba Allah juga. Semua akan dihakimi oleh Allah SWT dengan adil. Kalau masih ingat teman-teman pernah saya ceritakan atau berikan gambaran, kalau ada kucing lewat kemudian kita iseng tendang, mungkin bagi kita kucing nggak bisa melawan, dia teriak kesakitan pergi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita dan Tuhannya kucing itu, karena Allah Tuhan segala sesuatunya, maka akan menghukum kita. Mungkin kita jalan satu waktu pakai sepatu baru, di jalannya bagus tapi keselio 2 minggu sakit. Kenapa? Hukuman tadi menendang kucing. Ya. Siapapun yang sedang kita hadapi, maka yang kita harus paham dia juga hamba Allah. Dia salah, kita nasihati, luruskan karena Allah. Kita punya hak, kita ambil karena Allah. Dia benar, kita dukung karena Allah. Jadi jangan sampai luput dari poin itu. Di sini Nabi SAW mengingatkan dengan sangat tegas ya, agar jangan sampai Allah menghukummu karena perbuatanmu ini. Ada orang begitu mungkin terlalu berlebihan. Dia merasa dia segala-galanya, dia atasan, dia pemilik, maka lisannya tajam, tangannya kasar, ya, mulutnya kasar, semuanya ini buruk. Ya. Kemudian juga diambil pelajaran dari potongan selanjutnya adalah Abu Mas'ud radhiyallahu anhu karena merasa bersalah, maka beliau pun membebaskan budak itu. Dan ini juga salah satu sunnah Nabi SAW ya. Kalau kita sedang melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain kita beristighfar dan bertaubat, usahakan tebus itu, ditebus.
Seperti contoh kasus Nabi Sulaiman alaihissalam, satu waktu beliau sedang bermain-main sama kuda kerajaannya, jadi menikmati kuda tersebut sampai lewat waktu sholat asar. Ya. Jadi dari sebelum asar sampai menjelang maghrib, Nabi Sulaiman alaihissalam lupa, dalam hadis Bukhari dikatakan begitu. Begitu sudah masuk maghrib baru beliau ingat kalau belum sholat asar. Ini lupa, maka beliau pun beristighfar dan bertobat kepada Allah, lalu menyembelih semua kuda-kuda itu. Ya, dagingnya disedekahkan di jalan Allah. Ada banyak riwayat yang mirip dengan ini. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu mengatakan, aku pernah lewat ya semalam tidak sholat tahajud, maka aku membayarnya dengan berpuasa selama 3 hari. Ya, ada juga di antara mereka yang mengatakan, telah lewat kepadaku sholat subuh, maka aku beristighfar ya selama sebulan sekian kali dan sekian kali gitu. Jadi sangat baik kalau seseorang menebus itu dengan kebaikan-kebaikan. Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu anhu, pada saat beliau masuk Islam, beliau sempat mengatakan, ya Rasulullah, dulu aku sama ayahku, maksudnya Abu Jahal yang dikenal dengan Fir'aun umat ini, selalu memerangi anda, mengeluarkan harta banyak gitu. Maka saya sekarang akan menebus kesalahan saya itu dengan cara saya akan bersedekah sejumlah itu juga di jalan Allah. Jadi dia prediksi kira-kira berapa dulu dia keluarkan, maka dia sekarang sedekah di jalan Allah. Dulu dia lalai memerangi Al-Quran, sekarang setiap hari dibaca Al-Quran sama dia. Jadi ini mirip dengan kasus misalnya, mohon maaf mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau ada di antara kita yang pernah dulu sibuk mengajak temannya ke diskotik, mentraktir mereka, mengajarkan mereka kepada kemaksiatan. Mungkin ada orang subhanallah Allah limpahkan rezeki tapi dia salah gunakan. Setiap malam minggu, ya, setiap malam ahad ini selalu realisasinya adalah traktir teman-temannya berzina, pergi keluar kota, segala macam perbuatan-perbuatan yang salah gitu. Maka sekarang setelah taubat kepada Allah SWT, mestinya dia bersedekah lagi, niat menebus itu. Ya, bagaimana dia menebus semua itu kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Tentu semampu kita. Bisa kita tebus kesalahan itu dengan harta bersedekah, kita beristighfar sekian kali, ya, itu semua dengan niat untuk menyempurnakan pembersihan kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan ini dilakukan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, hari ini ya Allah, ya Rasulullah, aku bebaskan budak ini. Maksudnya sebagai tebusan karena aku telah memukulnya. Dan penutupan hadis dikatakan, lalu Nabi SAW ingatkan, kalau kau tidak tebus tadi apa yang kau lakukan itu, maka pastikan kau akan dibakar oleh api neraka. Ya, artinya hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang zalim, suka menyakiti orang lain, adalah api neraka. Dan api neraka, naudzubillah, ini berat, bukan sesuatu yang ringan. Saya pernah berikan contoh rasional. Kalau mau tahu bagaimana api neraka itu, teman-teman, kita kalau pegang korek gas, kemudian kita coba di ibu jari kita, dipanasi, atau lilin mungkin ya, yang sifatnya hanya beberapa detik saja, kita rasa panas. Kalau 1 menit mungkin bisa terbakar, ya, matang tangan kita. Dan itu sakitnya sekian bulan, bahkan mungkin butuh operasi kulit dan segala macam. Maka bagaimana dengan api neraka yang salah satu cirinya, innaha alaihim mu'sadah. Sifat ciri api neraka itu, naudzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita darinya. Itu api neraka kalau kena ke tubuh manusia, maka dia tidak akan padam, terus dia membakar sampai pada titik tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk berhenti. Kalau tidak, dia akan membakar sampai hangus, ya. Karena Nabi SAW berikan gambaran ahli neraka yang dibakar oleh api, mereka seperti kayu-kayu bakar yang bolong karena dibakar oleh api. Jadi sampai tulang-tulangnya pun bolong-bolong, apinya tidak mati. Jadi biar ditepuk sama dia, biar usaha dipadamkan nggak bisa. Itu cirinya api neraka. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala ancamkan bagi orang yang dasarnya memang mau masuk ke neraka itu. Karena kalau sampai padanya peringatan nggak mau dengar, ya. Nggak mau diambil, nggak mau, ya, diperbaikin kesalahannya. Ini penutupan hadis, ya, yang tadi sudah kita bacakan. Selanjutnya pasal atau bab ke-91, jangan menyumpahi dengan semoga Allah memburukkan wajahnya. Hadisnya nomor 172, Imam Bukhari berkata, Hajjaj mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqulu qabbahallahu wajha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, jangan pernah kalian mengatakan semoga Allah memburukkan wajahnya. Hadis ini dikuatkan dengan hadis yang setelahnya dan kandungannya ditulis dalam buku ini satu. Jadi saya bacakan dulu sekalian hadis nomor 173. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan dari Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la taqulanna qabbahallahu wajhaka wa wajha man ashbaha wajhak fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam alaihi salatu wassalam ala suratihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, janganlah sekali-kali kalian mengucapkan semoga Allah menjadikan wajahmu buruk dan wajah orang yang mirip denganmu juga. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dengan postur Adam sendiri. Di sini ditulis kandungan hadis dulu saya bacakan, baru saya masuk kepada syarah atau penjelasan hadis. Larangan mencela dengan menggunakan lafaz tersebut karena celaan itu mencakup Nabi Adam alaihissalam. Sebab wajah orang yang dicela mirip dengan wajah Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan bentuk yang kita saksikan pada keturunannya. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, haramnya mencaci maki orang lain. Ya. Bukan sifat seorang muslim itu. Makanya kata Nabi SAW, orang mukmin tidak akan pernah menjadi la'an. La'an itu tukang laknat, lisannya tajam, suka mencaci maki. Tidak ada dalam kamus seorang muslim. Sebagian ulama bahkan lebih jauh mengatakan siapa yang terbiasa membuat lisannya tajam terlihat pada wajahnya. Dan siapa yang membiasakan lisannya baik dan santun terlihat pada wajahnya. Orang yang emosional, lisannya tajam kelihatan dari wajahnya. Orang tidak nyaman melihat orang ini. Begitu juga dengan orang yang selalu bertutur kata yang santun, Allah berikan di wajahnya orang senang melihatnya. Maka harusnya kita fahami masalah ini. Allahu a'lam apa hubungannya antara emosional dengan urat-urat saraf sehingga mengubah raut wajah dan segala macam itu. Mungkin ada penelitian tersendiri, tapi dalam syariat kita dijelaskan masalah itu. Kalau orang membiasakan lisannya buruk, selalu mencaci maki, maka berpengaruh pada paras wajahnya. Ya, karena ini akan mempengaruhi semuanya sikap-sikap dia. Begitu juga kalau orang selalu bertutur kata yang santun, senyum, ramah, baik, maka juga akan mempengaruhi wajahnya. Kemudian yang kedua, tentu ini yang pertama larangan, ya, tidak boleh ancaman keras bagi orang yang suka mencaci maki. Jadi hindari semua. Jadi ini istilah-istilah yang selama ini Bapak Ibu pakai, insya Allah sini tidak ada, tapi ada orang pakai kebun binatang semua dipakai nama-namanya. Kadang-kadang panggil istri, panggil suami, panggil anak, ya, panggil temannya, nggak boleh. Memanggil dengan panggilan buruk ini diharamkan dalam syariat, tidak boleh. Bahkan banyak hadis sahih yang menjelaskan larangan itu sangat tegas, ya. Kemudian juga dari hadis ini dilarang mencaci maki orang lain atau mendoakan keburukan bagi orang lain. Karena ada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, siapapun yang mendoakan saudaranya, maka malaikat di atas kepalanya akan mengatakan semoga kau dapat yang sama. Jadi kalau orang bilang misalnya, mudah-mudahan kau mati sakit, mudah-mudahan begini dan begitu, sebenarnya dia sedang doakan dirinya. Dia sedang doakan dirinya. Maka malaikat akan mengatakan kau akan dapat yang sama. Apapun doa buruk yang dia ucapkan berarti tertimpa padanya. Apapun doa baik yang dia ucapkan maka berarti dia juga akan mendapatkannya. Dan begitu hadis yang menjelaskan. Makanya pernah saya kasih contoh kalau masih ingat, kalau seandainya ada orang kaya, orang tampan, orang cantik, orang pinter, apalah. Kemudian Bapak Ibu tanya kepada saya, apa yang saya harus lakukan dengan orang ini? Saya bilang doakan kebaikan supaya Allah tambah berkahi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya harus doakan lagi? Toh dia sudah pintar, dia sudah gagah, dia sudah cantik, dia sudah kaya, dia sudah gini dan gitu. Maka jawabannya sederhana, karena sebenarnya dengan mendoakan dia kebaikan, kau akan mendapat yang serupa dengan itu. Jadi kalau kita doakan orang kebaikan supaya kekayaannya lebih berkah, keturunannya lebih baik, semua postur tubuhnya, paras wajahnya lebih baik, maka kita sedang doakan diri kita. Dan doa malaikat di atas kepala kita yang mengatakan walaka mithluhu, kau akan dapat yang sama, itu pasti diijabah sama Allah. Ya. Maka ini poin penting. Dan sebaliknya kalau orang selalu doakan keburukan-keburukan pada orang, ya termasuk kalimat-kalimat yang kadang-kadang kita tidak sengaja. Pernah saya kasih contoh di pendidikan anak di awal-awal bab kita. Anak kita kalau aktif, jangan dibilangi kau nakal sekali nak. Bisa jadi doa. Kenapa enggak bilang kau pintar sekali? Ya. Lalu kita tunggangi potensi dia itu
agar menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Semestinya kita lakukan apapun, misalnya sudah menyakitkan pun, semoga Allah berikan kau hidayah, semoga kau menjadi baik, semoga begini dan begitu ya. Berapa banyak kalimat baik yang kita ucapkan ternyata berpengaruh tanpa kita sadari, dan juga berapa banyak kalimat buruk yang kita ucapkan ternyata berpengaruh tanpa kita sadari. Salah satu yang saya titik beratkan di taklim kita ini, waktu di awal-awal bab tentang masalah pendidikan anak, saya bilang salah satu yang mesti kita selalu ucapkan dalam doa adalah kita mengatakan, ya Allah, aku beristighfar dan bertobat kepadamu dari semua kalimat buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, hartaku, keluargaku. Mungkin seseorang mengatakan pada istrinya, saya bosan sama kamu. Atau istri mengatakan begitu, saya menyesal nikah sama kamu. Jadi doa, akhirnya selama hidupnya jadi bosan dan penyesalan. Kenapa kita nggak katakan, semoga Allah langgengkan cinta kita, semoga Allah buat kita bahagia, walaupun dalam kondisi emosi gitu. Maka dia alihkan kepada hal-hal yang baik, daripada dia mengucapkan kalimat buruk yang akhirnya bisa diaminkan oleh malaikat. Kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kalimat-kalimat buruk buat diri kalian, harta kalian, keluarga kalian, kemudian malaikat lewat dan mengaminkannya, maka terjadilah seperti apa yang didoakan atau diaminkan itu. Kemudian juga yang diambil dari hadis, ya, yang ini pelajaran terakhir di hadis ini tentunya, kenapa kita dilarang menghina orang lain atau mendoakan keburukan terutama wajahnya atau fisiknya? Karena memang kita ini semua adalah pecahan, tanda kutip sini, dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ayah kita. Semua kita ini diambil dari wajah Nabi Adam alaihissalam. Jadi dengan beragam macam ya, kulit, warna kulit, postur tubuh, wajah segala macam, ini adalah bagian daripada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kalau ada yang mencaci maki wajah seseorang atau fisik seseorang, seakan-akan dia mencaci maki Adam alaihissalam. Dan Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti kita sedang menghina ciptaan Allah. Saya sudah pernah bilang, walaupun seseorang insya Allah tidak ada di sini, tapi kalau ada orang yang Allah lagi coba dengan wajahnya jelek, misalnya kulitnya kurang baik, kemudian dia lihat dirinya di kaca, enggak usah dia bilang, kenapa saya jelek sekali ya. Kenapa? Karena dia juga ciptaannya Allah. Tetap juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tugas dia adalah menunggangi fasilitas ini supaya dia bisa lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menghina-hina. Ya. Karena kita lahir ini semua sudah ada. Bukan pilihan kita. Andai saja kita bisa milih, kemudian dia berubah mungkin lain. Ya Allah, saya mau alis yang tebal, saya mau rambut yang tebal, saya mau kulit yang begini. Kemudian Allah nggak kasih, mungkin Allahu a'lam. Maksudnya ada celah mungkin orang bisa memohon kepada Allah atau ya, membahasakan kepada Tuhannya Allah. Tapi Allah SWT lahirkan dia sudah begitu. Ya sudah dia terima dan dia gunakan sebagai fasilitas ya untuk menjalani roda kehidupan di muka bumi ini. Kemudian juga hadis atau bab setelahnya masalah larangan memukul, sebagaimana tadi saya jelaskan di awal pembukaan, tapi ini banyak hadis yang menjelaskan, terutama tidak boleh memukul bagian wajah. Pasal atau bab nomor 92, hadisnya nomor 174, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Khalid bin Makhlad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku dan juga Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanibal wajh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi SAW beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian memukul pelayannya, maka hendaklah dia menghindari memukul wajah. Kandungan hadis ini, larangan memukul wajah karena wajah merupakan bagian tubuh yang halus, terhimpun padanya berbagai keindahan dan merupakan bagian tubuh yang paling berharga. Selain itu wajah merupakan bagian tubuh yang paling sensitif dengan pukulan sehingga dapat menghilangkan keelokan dan memburukkannya. Makanya kita kalau lagi foto, yang difoto apanya? Wajah. Ada yang pernah foto punggungnya? Selalu wajah. Di paspor wajah, di KTP wajah, di ijazah wajah, semuanya wajah. Nah, bahkan tolok ukurnya orang melihat wajahnya, gitu kan. Wajah dilihat baik, yang lain bisa ikut baik walaupun ada kekurangan. Tapi kapan fisiknya baik,
sempurna tapi wajahnya kurang, maka orang sudah bisa menilai, gitu kan. Maka wajah dikatakan anggota tubuh yang paling sensitif, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu dengan kemahaadilan dan kemahasempurnaannya. Allah lebih tahu. Kita sebagai seorang muslim disuruh percaya diri. Ya sudah, kita ini Allah kasih, alhamdulillah saya pakai, selesai. Dan tidak usah khawatir, pasti Allah akan datangkan orang yang suka wajah antum itu. Kenapa kulit saya hitam? Nanti ada orang suka yang hitam itu. Kenapa saya putih? Allah datangkan yang suka putih. Orang pendek, orang gemuk, akan datang orang yang suka itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekarang bagaimana kita bersyukur dan menggunakan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya larangan sangat tegas tentang memukul bagian wajah kalaupun menghukum. Dan juga harus dihubungkan dengan statement yang saya sampaikan tadi, harus pukulan pun pukulan yang tidak berbekas, ya. Dan setelah berulang-ulang kali dinasihati tidak mau dengar, baru pindah ke tahapan itu. Masih bab yang sama, nomor 175 hadisnya, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Khalid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, عن جابر رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد غصم يدخن منخرة atau يدخن منهراه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا لا يسيمن أحد الوجه ولا يضربن. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, pernah di depan Nabi SAW melintas seekor unta yang wajahnya diberi tanda dengan alat panas sampai berasap kedua pipinya. Jadi kayak besi panas ditempel supaya ada cap, jadi ketahuan kalau ini hewannya dia atau milik dia. Maka Nabi SAW bersabda, semoga Allah melaknat orang yang melakukan demikian. Janganlah sekali-kali seseorang memberi tanda atau memukul pada wajah. Kandungan hadis ini adalah haram melakukan wasm. Wasm itu cap besi panas pada wajah seseorang secara mutlak. Karena wajah merupakan bagian tubuh manusia yang mulia dan hal tersebut merupakan hukuman yang tidak berguna. Adapun melakukan wasm terhadap hewan diharamkan jika dilakukan pada wajah, namun dibolehkan pada bagian tubuh lainnya. Bahkan wasm dianjurkan untuk dilakukan pada unta zakat dan jizyah. Jadi kalau misalnya diberikan cap di bagian punggungnya, di bagian belakangnya, boleh. Ya, supaya tidak bercampur baur dengan hewan-hewan yang lain, tetapi manusia mutlak tidak boleh. Ini kita bicara masalah hewan saja. Kalau hewan tidak boleh di wajahnya, tapi boleh di anggota tubuh, ya, badan yang lain. Seperti misalnya orang punya peternakan, ada banyak sekali hewan gembalaan dia. Maka kalau tidak dicap, maka mungkin bisa berpengaruh atau bisa tertukar dengan peternakan yang ada di sebelah. Saya pernah lihat cuplikan di beberapa negara, terutama yang memang memproduksi domba banyak, ya. Maka mereka punya peternakan bersebelah-sebelahan. Mungkin satu peternakan bisa sampai ratusan ribu ekor domba di situ. Kalau dikeluarin digembalakan, maka rame-rame jalan gitu. Nah, ini biasanya mungkin butuh wasam, ini butuh cap gitu kan. Walaupun saya lihat di zaman sekarang ini ada hal yang lebih baik dan itu lebih santun, yaitu dipilok saja warna. Jadi misalnya dipilok sebagian anggota tubuhnya tertentu, mungkin dengan tulisan atau angka atau lambang tertentu yang membuat dia bisa bedakan dengan domba-domba yang lain atau ternak-ternak yang lain. Maka itu dibolehkan, tapi tetap intinya tidak boleh di bagian wajahnya. Kata ulama, kalau seandainya hewan saja tidak boleh, apalagi manusia. Larangan hadis ini adalah terhadap hewan. Unta apalagi hewan yang dimakan. Toh nanti setelah dibutuhkan atau pada saat dibutuhkan disembelih, maka akan dimakan dagingnya, kulitnya pun akan dibuang atau mungkin digunakan untuk yang lain. Tetapi ini tetap tidak boleh karena ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dalamnya di sini tidak boleh menghina ciptaan Allah, ya. Walaupun kita lihat hewan itu sepertinya buruk, ya, penampilannya, tetap saja kita mengatakan Maha suci Allah yang telah menciptakan semua ini. Masuk dalam bab ini juga atau dalam bahasan ini pasal atau bab setelahnya 93, masalah barang siapa yang menampar budaknya hendaklah dia memerdekakannya tanpa diwajibkan. Jadi artinya sebagai dendahnya kalau dia sampai menampar wajah atau menyakiti bagian wajah, maka dia bebaskan. Ini sebenarnya sudah kita singgung tadi, ya.
Tetapi di bab ini dikhususkan beberapa hadis membicara atau membahas masalah itu. Kurang lebih ada 1, 2, 3, ada 4, 5, ada 6 hadis ya, atau 5 hadis dalam bab ini. Judulnya barang siapa yang menampar budaknya hendaklah dia memerdekakannya tanpa diwajibkan. Maksudnya tidak wajib tetapi dia biafdal dia bebaskan. Hadis pertama dalam pasal ini adalah hadis nomor 176. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Adam mengabarkan kepada kami ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami ia berkata, Husain mengabarkan kepada kami ia berkata, Sami'tu Hilal ibn Yassaf yaqul kunna nabi'ul baz ya. Saya ulangi, kunna nabi'ul bazza fi dari Suwaid ibn Muqarrin. Fakharajat jariyah faqalat li rajulin syai'a falatamaha dhalika ar-rajul. Faqala lahu Suwaid ibn Muqarrin alatamta wajha laqad ra'aytuni sabi'a sab'atin wa ma lana illa khadim falatamaha ba'duna fa'amarahu Nabi SAW an yu'tiqaha. Aku mendengar Hilal ibn Yassaf berkata, kami sedang menjual kain di rumah Suwaid ibn Muqarrin. Lalu keluarlah seorang budak perempuan, lalu dia berbicara sesuatu kepada seorang laki-laki. Orang itu lalu menamparnya. Suwaid lalu berkata kepadanya, engkau menamparnya, aku sadar bahwa aku salah satu dari 7 orang yang hanya ada satu pembantu saja untuk kami. Lalu salah seorang dari kami memukulnya. Kemudian hal tersebut diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menyuruh untuk memerdekakannya. Dan ini tentu hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kandungan hadis adalah kaum muslimin sepakat bahwa memerdekakan budak dalam hadis di atas tidak wajib, melainkan hanya dianjurkan dengan harapan hal tersebut dapat menghapus dosa dan kezaliman yang telah dilakukan. Saya rincikan hadis ini. Hilal ibn Yassaf adalah seorang tabi'in. Dia mengatakan kami pernah menawarkan produk dagang transaksi jual beli di rumah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu namanya Suwaid ibn Muqarrin radhiyallahu anhu. Jadi zaman dulu orang yang mungkin kayak sekarang kita punya produk, kita datang ke rumah orang tawarin mau enggak beli ini, mau enggak beli ini. Kebetulan si Hilal ini bin Yassaf seorang pedagang kain. Dia datang ke rumah sahabat ya, yang mulia Suwaid ibn Muqarrin radhiyallahu anhu lalu menawarkan produk. Rupanya dari dalam rumahnya Suwaid ini keluar seorang budak wanita. Lalu kemudian berbicara dengan salah seorang dari orang yang datang untuk menawarkan kain-kain tadi. Entah budak ini bicara apa, tiba-tiba si laki-laki yang mau jual kain tadi tersinggung ya. Kemudian menampar tiba-tiba budak perempuan itu. Ini menandakan memang biasanya sudah menjadi tradisi ya. Orang kalau sudah terbiasa nampar-nampar maka akhirnya menjadi kebiasaan. Bukan cuma kepada orang terdekatnya, orang-orang lain pun dia lakukan. Ini bukan budaknya, tapi dia langsung main tampar saja mungkin karena tersinggung. Maka Suwaid bin Muqarrin yang merupakan pada saat itu adalah pemilik rumah mengatakan, apakah kau menampar wajahnya? Pertama itu bukan budakmu, yang kedua kau tampar wajah. Tapi dia fokus kepada wajah. Sesungguhnya ketahuilah aku termasuk salah satu dari 7 orang yang pernah dilayani oleh satu pembantu saja. Maksudnya saya pernah satu rumah, sekeluarga, saya istri sama anak-anak saya, kami 7 orang. Satu pelayan saja yang melayani kami, ada satu budak. Kemudian salah seorang di antara kami, dia atau istrinya atau anak-anaknya ada di antara mereka yang menampar budak tersebut. Pada saat tiba berita itu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW memerintahkan kami untuk memerdekakannya. Hadis ini sangat jelas tentunya, bahwasanya sangat dianjurkan kalau seseorang sudah melakukan perbuatan yang dia anggap salah, dan dalam bahasan ini lingkupnya adalah menampar wajah. Kalau itu budak maka dia bebaskan ya. Ya, sambil tentu dia minta maaf, berharap tentu Allah Subhanahu wa taala dengan minta maaf ada orang itu ridha, kemudian dengan membebaskan dia berharap Allah Subhanahu wa taala tidak hukum dia hari kiamat ya, tidak menghukumnya pada hari kiamat. Tentu ulama mengatakan kalau seandainya dia bukan budak orang lain maka dia cukup meminta maaf saja, karena tidak mungkin dia bebaskan orang yang merdeka. Tapi kalau budaknya dia tebus dengan itu. Kalau orang lain teman-teman kita harus lakukan 2 hal ya kalau kita lakukan kesalahan pada orang. Yang pertama meminta maaf, yang kedua menghilangkan bekas perbuatan kita itu. Contoh, kalau seandainya kita pegang air di sebuah bejana, kemudian kita mau lempar air tersebut di depan rumah misalnya.
Walaupun tidak tepat ya, maksudnya kita buang di tempat yang layak lah. Tapi kalau misalnya ada orang, dia lempar air di depan rumahnya, pas ada orang lewat, kenalah percikan baju tersebut. Atau air tersebut kena jadi percikan di bajunya. Apa yang harus kita lakukan? Dua hal tadi. Yang pertama, minta maaf. Cukupkah? Belum cukup. Karena orang itu bajunya basah. Harus dihilangkan bekasnya. Penghilangan bekas itu kita mengatakan misalnya, maaf ya, oh bajunya basah, saya gantikan baju lain misalnya. Atau kita tawarkan untuk mengeringkan bajunya, maka itu yang tepat. Kalau setelah kita minta maaf, kemudian kita tawarkan jasa untuk menghilangkan bekasnya, dia mengatakan sudah nggak masalah. Ya sudah, berarti kita betul-betul murni bebas hari kiamat. Ya. Karena ini membutuhkan dua hal tadi. Penghilangan bekas itu. Nah sebabnya kenapa budak yang dipukul ini dibebaskan, kata ulama hadis, karena budak itu kan terikat, dia bisa diperjualbelikan dan dia harus mengabdi pada tuannya. Ada hadis yang mengatakan ada 3 golongan yang tidak akan diangkat amal wajib dan amal sunnahnya ke langit. Allah pun murka padanya. Salah satunya adalah budak yang lari dari majikannya. Jadi dia terikat. Ya, dia harus bisa bebas. Yang termahal bagi budak dibebaskan. Maka maksudnya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik buat dia. Di sini memerdekakannya maksudnya adalah memberikan dia kebebasan hidup, tidak lagi terikat. Dan itu sesuatu yang paling mahal dan paling diharapkan oleh setiap budak. Nah, di sini maknanya berarti kita memberikan yang terbaik. Ya. Kalau tadi ada orang kena percikan air, kita tawarkan kasih kalau perlu baju baru, supaya jangan ada masalah lagi dengan orang-orang pada hari kiamat. Ingat teman-teman, percuma antum memperbanyak atau kita memperbanyak solat, puasa, zakat, haji, semua ibadah-ibadah kalau kita punya banyak musuh hari kiamat, karena akan diambil oleh mereka. Nggak ada gunanya, gitu kan? Artinya habis kita buat tapi untuk orang lain. Makanya kita harus menjaga muamalah kita atau hubungan kita sama Allah dan hubungan kita sama manusia. Selalu saya ingatkan, kalau ada orang yang mencaci maki kita, mengambil hak kita, nggak masalah. Itu malah bagus, kita panen pahala di hari kiamat. Dia minta maaf, alhamdulillah. Tidak minta maaf, ya sudah, jelas kita akan panen. Tapi yang penting jangan kita yang punya masalah sama orang. Karena kalau kita yang punya masalah sama orang, ini berat. Banyak orang saya lihat anggap remeh ini. Pernah saya dengar statement begitu ya. Dia punya salah banyak sama orang, lalu dikatakan minta maaf lah, udah gampang nanti Idul Fitri. Nanti gampang. Atau dia anggap remeh, gampang, nanti tinggal WA, mohon maaf ya atas semua kesalahan saya. Kalau orang itu maafin, kalau enggak, ya. Ingat Allah menilai seseorang sesuai dengan kadar niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau dia memang dasarnya tidak mau minta maaf, hanya dijadikan sebagai bahan permainan, gampang lah nanti minta maaf, nggak bisa. Tapi kalau dia tulus, dia minta betul-betul ikhlas, memang dia menyesal terhadap kesalahannya dan Allah tahu niat dalam hatinya, maka ini mungkin terbuka pintu, kata ulama. Kalau orang yang dia minta maaf tidak mau maafkan, Allah masih bisa membuka pintu maaf buat dia. Karena dia tulus sekali mau minta maaf. Dan biasanya orang seperti ini konsekuensinya, kalau orang itu marah, orang itu balik membalas, dia tidak akan membalas. Karena dia memang mau membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan itu. Hadis selanjutnya masih bab yang sama, nomor 177, yang berarti Bapak Ibu sudah belajar 177 hadis. Ya. Udah berapa yang dihafal? Allahu a'lam. Baiklah. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Amr bin Aun mengabarkan kepada kami, juga Musaddad, keduanya berkata, Abu Awana mengabarkan kepada kami dari Firas, dari Abu Saleh, dari Zazan. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, man lathama 'abdahu aw darabahu haddan lam ya'tihi fa kaffaratu itquh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menampar budaknya atau memukulnya sebagai suatu hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Kandungan hadis yang pertama, dalam hadis tersebut terdapat anjuran agar lemah lembut kepada budak, memperlakukannya dengan baik serta tidak menyakitinya. Yang kedua, para ulama mengatakan memerdekakan budak setelah menzaliminya yang tercantum dalam hadis tidaklah wajib. Namun hal itu hanya dianjurkan dengan harapan pemerdekaan tersebut dapat menghapus dosa yang ia lakukan ketika menampar budaknya. Jadi penjelasannya mirip dengan hadis sebelumnya tentunya. Bahwasanya seseorang tidak boleh memukul wajah
Kalaupun dia sampai memukul wajah atau sangat menyakitkan, maka tugas dia kalau itu budak dimerdekakan. Hadis selanjutnya masih bab yang sama. Hadis nomor 178 kata Imam Bukhari rahimahullah, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepadaku dari Sufyan, ia berkata, Salamah bin Kulail mengabarkan kepadaku, ia berkata, haddatsani Muawiyah bin Suwaidin bin Muqarrin radhiyallahu anhu qala latamtu maulan li fafarra fada'ani abi faqala lahu iqtassa ya iqtassa kunna walada Muqarrin sab'a lana khadim falatamaha ahaduna fadhukira dhalika linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala murhum falyu'tiquha faqila linnabi sallallahu alaihi wasallam laysa lahum khadimun ghairaha qala falyastakhdimuha fa idza istaghnau khallu sabilaha. Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu majma'in berkata, aku pernah menampar seorang budak kami, lalu dia lari. Kemudian ayahku memanggilku dan berkata kepada budak itu, balaslah. Kami anak para Muqarrin ada 7 orang. Kami memiliki 1 budak saja dan salah satu dari kami menamparnya. Kejadian itu diberitahukan kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, perintahkan mereka agar memerdekakannya. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, mereka tidak memiliki pembantu selainnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan mereka menggunakan pelayanannya. Jika mereka tidak membutuhkan, maka biarkanlah ia pergi. Hadis ini punya kandungan, disebutkan ada 2. Yang pertama, membalas tamparan seseorang dengan hal yang sama tidaklah wajib. Namun hal itu dilakukan untuk menenangkan hati budak yang telah dipukul. Nanti saya jelaskan poin ini. Kemudian yang kedua, dalam hadis di atas terdapat anjuran agar berlaku lemah lembut kepada budak dan tidak dibolehkan menyakiti dan berbuat kasar kepada mereka. Saya ingin rincikan dulu hadis ini. Muawiyah adalah anaknya Suwaid ibn Muqarrin. Kalau ingat 2 hadis sebelum kita ini, sempat saya sebutkan tentang riwayat Suwaid sendiri, ya. Di hadis nomor 176, 3 hadis sebelum ini, ya, yang dia mengatakan bahwasanya saya pernah menjual atau pernah seorang Hilal bin Said Yassaf, ya, pedagang kain, dagang di rumahnya Suwaid ibn Muqarrin. Kemudian dia menampar, salah satu pedagang kain menampar budaknya Suwaid ini. Pada saat ditampar, maka Suwaid pun mengingatkan masalah itu dan mengatakan, kami pernah dulu di zaman Nabi SAW tinggal satu rumah dan kami bertujuh, dan ada salah seorang di antara kami menampar budak, ya, kami. Nah, riwayat ini menjelaskan siapa yang menampar itu di antara 7 orang keluarganya Suwaid ini. Tepatnya di sini dikatakan Muawiyah, ya, Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin. Karena dia bilang, aku menampar seorang budak kami, lalu dia lari. Jadi rupanya yang disebutkan 3 hadis sebelumnya tentang riwayat Suwaid itu mengatakan kami pernah satu rumah 7 orang, berarti salah orang dan kami menampar berarti anak dia yang bernama Muawiyah. Dan pada saat itu Suwaid ibn Muqarrin radhiyallahu anhu mengatakan kepada budaknya waktu dari dipanggil kembali, lalu dia katakan, balaslah anakku ini, hakmu sekarang, balas. Ya, karena memang ada namanya kisos, ya. Kisos itu berarti kalau dipukul ya dipukul juga, menampar ya ditampar juga, gitu. Menendang ya ditendang juga, gitu kan. Tapi itu tergantung apakah si pelaku ini mau orang yang sedang terzalimi mau melakukan atau tidak. Dan ini subhanallah dicontohkan dalam hadis Bukhari di akhir hidup Nabi SAW. Pada saat beliau sakit keras, kemudian beliau sudah merasa ada kekuatan secara fisik, maka beliau pun akhirnya masuk ke dalam masjid dan berkata kepada para sahabat bahwasanya sekarang waktuku dengan kalian tidak lama lagi, dan siapa yang pernah aku ambil hartanya atau pakai hartanya, maka ini adalah harta Muhammad, ambillah. Dan siapa yang pernah aku sakiti secara fisik, maka ini fisiknya Muhammad, lakukanlah. Hukum terserah, gitu kan. Waktu itu Nabi SAW lagi ada di atas mimbar, ya. Kalau tidak salah satu sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah dulu anda sakiti. Kemudian Nabi SAW mengatakan, balaslah, gitu kan.
Kebetulan Nabi SAW lagi ada di atas mimbar. Lalu sahabat ini mengatakan, Anda di atas mimbar ya Rasulullah, bagaimana saya bisa membalasnya? Semua sahabat menghardik orang ini. Kok bisa? Ini Rasulullah SAW sudah tua, kenapa kok harus dituntut? Maka pada saat itu pun Nabi SAW mengatakan, biarkan dia, ini urusan Muhammad sama orang ini. Maka diturunkan Nabi SAW dari mimbar. Kemudian orang ini masih mengatakan lagi, ya Rasulullah, pada saat dulu Anda menyentuhkan tongkat Anda kepada di tubuh saya, Anda bagian tubuh saya yang kena itu tidak ada kainnya. Maka dia pun meminta agar Nabi SAW membuka bajunya atau melihatkan bagian tubuh yang akan dia balas itu. Semua sahabat menghardiki tapi tetap saja dia ngotot, tidak mau. Ya. Waktu itu tentu banyak sekali ada beberapa riwayat yang menjelaskan ada sahabat seperti Abu Bakar, Umar berdiri mengatakan, sudahlah Rasulullah sudah tua, sakit, balaslah saya. Tetap saja orang itu nggak mau, nggak, harus Rasulullah aja. Ya. Maka setelah beberapa orang menawarkan diri dan Nabi SAW mengatakan biarkan dia, sampai akhirnya Nabi SAW membuka baju, kemudian orang itu tiba-tiba datang dan memeluk badan Nabi SAW dan menciumnya. Sambil dia menangis, lalu kata Nabi SAW, apa yang membuat kau melakukan ini? Dia bilang, ya Rasulullah, Anda sudah sangat tua, Anda sakit keras, dan dari isyarat Anda tadi mengatakan, waktuku tidak akan lama dengan kalian, berarti Anda sudah akan meninggal dunia. Maka aku ingin ya Rasulullah, tubuhku sempat menyentuh tubuh Anda. Ya. Kalau tidak salah ada athar yang menyebutkan, siapa yang pernah tersentuh dengan tubuh Nabi SAW, maka akan diharamkan dari api neraka, seperti statement disampaikan oleh sahabat ini. Maka semua pun sahabat menangis pada saat itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau lihat ahli surga ini orangnya. Maka setelah itu para sahabat pun bersalaman dan memeluk Nabi SAW. Ada namanya kisos, ya. Tetapi tentu tadi kisah itu hanya menguatkan bagaimana Nabi SAW pun walaupun beliau tidak berbuat salah sama orang, gitu kan, itu mencontohkan kepada kita di akhir hidup beliau bahwasanya orang kalau mau meninggal dunia jangan sampai masih ada hak orang lain dengan dia, karena berat diganti dengan ibadah-ibadah kita. Kemudian yang kedua yang diambil hadis di sini adalah, atau ada juga kisah lain ya, pernah kalau tidak salah anaknya Amr bin As, ya, itu pernah berlomba lari. Jadi Amr bin As ini gubernur Umar bin Khattab yang ada di Mesir. Semua sahabat Nabi yang mulia ini. Rupanya anaknya Amr bin As ini berlomba kuda dengan seorang masyarakat di Mesir. Pada saat berlomba rupanya anaknya Amr bin As kalah. Dia enggak terima, dipukullah masyarakat itu, orang itu. Lalu dilaporkan kepada ayahnya, ayahnya membela anaknya. Maka tanpa disadari, orang ini pergi ke Madinah, lalu berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amir Mu'minin, begini ceritanya, gubernur Anda melakukan ini dan itu. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, baiklah, ikutlah denganku di musim haji nanti, tahun ini. Kemudian Umar bin Khattab juga menyurat kepada Amr bin As agar datang haji bertemu dengan dia bersama anaknya itu, tanpa menjelaskan ada masalah apa. Amr bin As pun semuanya sama anaknya pergi haji, ketemu di Mekah dengan Umar. Lalu Umar bin Khattab di Mina di kemahnya mengatakan kepada Amr, hai Amr, apa yang kau lakukan, apa yang anakmu lakukan pada orang ini? Maka akhirnya anaknya Amr waktu lihat kaget lihat orang itu. Lalu orang itu ditanya, hai ceritakan apa masalahmu? Dia bilang, ya Amir Mu'minin, orang ini lomba lari sama saya, tapi karena dia anak gubernur, dia kalah maka dia marah dan dia memukulku. Dan waktu saya angkat masalah ini kepada ayahnya, ayahnya juga menyalahkan saya. Maka Umar bin Khattab menanyakan kepada Amr, benarkah itu? Amr mengatakan, mengaku iya, karena Umar sudah tahu. Maka Umar pun memberikan cambuk, mengatakan hukumlah, cambuk sesukamu. Ya. Seperti sebagaimana kau dulu pernah diganggu. Ya, maka dia pun membalas itu ya kepada anaknya Amr bin As. Maka ini contoh saja, dalam Islam memang harus dibalas seperti itu, tidak boleh didiamkan itu. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang juga termasuk khalifah yang masyhur sampai diberikan julukan Khalifah Rashidah yang kelima. Kan Khulafaur Rashidah ada 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sebagian ulama mengatakan yang kelima Umar bin Abdul Aziz, walaupun jaraknya jauh sekali karena keadilan dan ketakwaannya kepada Allah. Satu waktu dia lagi menempel dinding rumahnya sendiri yang lagi rusak, gitu kan. Kemudian datang anaknya berlarian sambil menangis.
Lalu istrinya mengatakan, wahai Umar, lihatlah ada apa dengan anakmu. Enggak lama kemudian ada seorang ibu datang dengan anaknya juga, ketakutan sekali sambil mengatakan, wahai Amir Mukminin, sesungguhnya anakku berkelahi dengan anak anda gitu. Dan terjadilah pukul memukul di antara mereka. Lalu kemudian, anakku memukul anak anda yang sudah anda lihat sekarang, rupanya ada bagian kepalanya yang luka, anaknya Umar bin Abdul Aziz ini. Lalu Umar mengatakan, jujurlah berkata, siapa yang memulainya nih? Siapa yang mulai perkelahian? Kata anaknya, Umar saya. Kata Umar, kalau begitu kamu yang salah. Lalu ditanyalah oleh Umar, ibu tersebut dengan anaknya, apakah kalian sudah terdaftar menerima bagian bagi hasil pembagian dari hasil negara setiap tahunnya? Ya. Maka ibu itu mengatakan belum. Kata Umar bin Abdul Aziz, panggil penulisnya, tulislah sekarang ibu sama anak ini agar diberikan haknya yang belum dia terima. Lalu kemudian Umar memaafkannya. Riwayat ini menjelaskan juga kepada kita, dengan tidak membalas bahkan memaafkan orang lain bagian juga daripada perintah syariat, bagian daripada perintah syariat. Selanjutnya nomor hadis 179, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Amr bin Marzuq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, qala li Muhammad ibn Munkadir, masmuk? Faqultu Syu'bah, qala haddathani Abu Syu'bah an Suwaid ibn Muqarrin al-Muzani wa ra'a rajulan latama gulamah faqala ama alimta anna as-surata muharrama ra'aituni wa inni sabi'u sab'ati ikhwatin ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lana illa khadimun falatamaha ahaduna fa'amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqaha atau an nu'tiqahu. Muhammad bin Al-Munkadir berkata kepadaku, siapa namamu? Aku menjawab, Syu'bah. Lalu dia berkata, Abu Syu'bah mengabarkan kepadaku dari Suwaid bin Muqarrin Al-Muzani. Maksudnya ayahmu pernah menyampaikan kepadaku sebuah pesan yang dia dengar dari seorang sahabat yang bernama Suwaid bin Muqarrin Al-Muzani. Dia melihat seseorang memukul budaknya. Maksudnya Suwaid melihat, sahabat Nabi melihat ini. Dia lalu berkata, apakah engkau tidak tahu bahwa perbuatan seperti ini diharamkan? Aku adalah salah satu dari 7 bersaudara pada zaman Rasulullah SAW. Kami tidak mempunyai pembantu kecuali seseorang. Lalu salah seorang dari kami memukulnya, maka Nabi SAW memerintahkan kami agar memerdekakannya. Ya, kalau riwayat ini menjelaskan kepada kita, kalau Muqarrin, Suwaid tinggal di rumah ayahnya Muqarrin, ya, dan dia 7 orang bersaudara. Salah satu dari saudaranya Suwaid memukul budak yang ada di rumah itu. Maka terjadilah seperti apa yang diucapkan atau dijelaskan sebelumnya. Nabi SAW itu dengar, maka disuruh bebaskan. Tapi pada saat mereka sudah merasa bersalah terhadap budak ini, dan mereka tidak punya yang membantu mereka di rumah kecuali 1 orang, maka Nabi SAW mengizinkan mereka untuk memakai kembali jasa orang itu. Kandungan hadis ini, dalam hadis ini terdapat larangan memukul wajah, karena pada wajah terdapat keelokan rupa seseorang dan merupakan bagian tubuh yang mulia. Jika terdapat celah atau luka pada wajah, maka hal itu akan memburukkan rupa seseorang. Jadi mirip dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kita lanjutkan hadis nomor 180, kata Imam Bukhari rahimahullah, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awana mengabarkan kepada kami, ia berkata, Firas mengabarkan kepada kami dari Abu Salih عن شاذان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك قال لا فعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال Man daraba mamlukahu haddan lam ya'tihi aw latama wajhahu kaffaratuhu an yu'tiqah. Dari Syadzan Abu Umar, ia berkata, kami berada di rumah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu ia memanggil pembantunya setelah dipukulnya. Maksud ini adalah budak di sini, maksudnya budaknya dia. Ia lalu membuka punggungnya dan berkata, apakah menyakitimu?
Abdullah bin Umar pernah memukul punggungnya, lalu Abdullah bin Umar menyesal dan mengatakan, apakah pukulanku tadi menyakitimu? Lalu pembantu itu budaknya mengatakan, tidak sampai menyakitiku. Lalu Ibnu Umar memerdekakannya. Ia lalu mengambil sebatang kayu kecil dari tanah dan berkata, aku tidak memperoleh pahala seukuran batang ini dari budak ini. Jadi dengan aku bebaskan pun tidak ada pahalanya nih. Ya. Lalu aku katakan, wahai Abu Abdurrahman, maksud ini julukannya Ibnu Umar, anaknya dia yang pertama namanya Abdurrahman, dipanggil Abu Abdurrahman. Mengapa engkau mengucapkan itu? Maka ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memukul budaknya atau menampar wajahnya sebagai balasan atas perbuatan yang tidak dilakukannya, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Dan penjelasan hadis ini sudah dijelaskan di hadis nomor 177 tentunya, semua dijelaskan di sini. Tapi di sini kita tambahkan ya bahwasanya Abdullah bin Umar an-Nuhman menekankan baik itu menyakitkan atau tidak menyakitkan, kalau seseorang sudah memukul budaknya maka yang paling afdal dia membebaskannya. Tentu sambil minta maaf dan dia bebaskan. Saya sudah jelaskan tadi, budak kalau dibebaskan itu adalah kebahagiaan yang terbesar yang dia bisa rasakan, karena dia akan bebas dalam hidupnya, tidak terikat lagi dan tidak terancam bisa diperjualbelikan. Maka ini berarti kita memberikan sesuatu yang paling besar yang kira-kira membuat orang itu ridho. Ya. Jadi yang pernah menggunjing orang, pernah memfitnah, maka ini harusnya betul-betul minta maaf. Yang minta maaf itu betul-betul luas sekali. Dan dalam arti kata ikhlas dan berharap supaya jangan sampai ada tuntutan. Ada konsekuensi apapun dinegosiasi. Bagaimana dinegosiasi supaya bisa lepas. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.